Selamat siang Sobat Drive-Thru, kali ini kita akan mereview mobil Toyota Race tipe GR Sport non-TSS. Sekedar informasi, ada beberapa tipe Toyota Race. Yang paling rendah tipe G bermesin 1200cc, lalu ada tipe S bermesin 1000cc dengan turbo. Terus yang ini tipe GR Sport non-TSS, dan juga ada yang tertinggi yang sudah memakai TSS. Kita mulai dari tampilan depan. Walaupun mobil ini bermesin kecil, namun memiliki ukuran bodi yang tidaklah kecil. Kita lihat headlampnya sudah full LED ya, dengan lampu sen yang juga sudah LED sekuensial, dan juga sudah dilengkapi dengan DRL. Terdapat logo Toyota di tengah. Cukup cantik ya. Di sini terdapat fog lamp dan sudah memakai body kit ya, khusus di tipe GR Sport. Terdapat grill yang sangat besar ya, cukup gagah. Oke, mari kita lihat kap mesinnya. Mobil ini memakai mesin 1000cc dengan kode 1KR VET, 3 silinder turbo, 12 valve DOHC dengan VVT-i. Jadi mobil ini walaupun bermesin hanya 1000cc, namun menggunakan turbo yang menghasilkan tenaga yang cukup mumpuni, yaitu 98 PS di 6000 rpm dengan torsi 140 Nm, berpenggerak roda depan. Menggunakan transmisi CVT dan juga tersedia varian manualnya ya. Sudah memakai electronic power steering. Sedangkan untuk sisi keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan anti-lock braking system, vehicle stability control, dan juga hill start assist. Apalagi kalau kamu membeli tipe yang paling lengkap ya, yang TSS, wah sudah lengkap banget ya, karena ada beberapa fitur yang ditambahkan lagi. Untuk kap mesin sudah terdapat peredam ya, dan juga sudah dicat sewarna bodi. Oke, mari kita ke sisi eksterior. Untuk sisi eksterior samping, kita lihat mobil ini menggunakan ban berukuran 205/60 ring 17 dengan velg racing berwarna hitam dan sudah memakai rem cakram. Di atas sini ada emblem turbo ya. Dan untuk kaca spionnya sudah ada lampu dan sudah auto retract. Jadi ketika kamu mengunci mobil, secara otomatis spion akan menutup. Karena ini varian yang two-tone, jadi bagian atapnya berwarna hitam ya. Dan juga sudah terdapat talang air yang asli dari pabrikan. Untuk handle pintunya, model tarik bernuansa chrome ya. Dan juga sudah memakai keyless entry. Jadi kamu hanya cukup menyentuh handle-nya pakai jari. Handle belakang juga sudah chrome. Di sisi bawah terlihat sangat sporty ya, karena ada tambahannya body kit samping khusus di tipe GR Sport ini. Untuk roda belakang sayang sekali ya, masih menggunakan tromol. Oke, mari kita lihat interior dalam. Cukup sentuh dengan jari saja ya untuk mengunci atau membuka pintunya. Kita lihat door trimnya berwarna hitam ya, semuanya hard plastik, namun di bagian senderan tangan sudah dibalut kulit ya, jadi soft touch. Untuk gagang pintunya berwarna silver. Di sini ada tombol auto retract, electric mirror, power window 4 buah, dan juga window lock. Di bawah terdapat cup holder dan juga tempat speaker. Untuk kursinya sudah dilengkapi dengan reclining ya dan height adjuster, walaupun masih manual. Di bawah sini seperti biasa ada tuas sliding, cukup lengkap. Oke, kita lihat dashboardnya. Di bawah sini terdapat tuas pembuka kap mesin,
Dan di atas ada tombol stability control ya, dan sisanya dummy. Ada cup holder model tekan dan kisi-kisi AC yang bergaya sport dengan aksen silver. Ada tombol audio serta untuk nelpon di sisi kanan. Sudah pakai double airbag ya mobil ini. Ada tombol pengaturan speedometer di sisi kiri. Setirnya sudah dibalut kulit untuk tipe ini. Mobil ini menggunakan tilt steering, namun sayang sekali belum pakai teleskopik ya. Oke, yang istimewa dari mobil ini adalah bagian speedometernya. Untuk speedometernya sudah memakai layar elektronik ya. Jadi ada opening yang cantik, fiturnya yang cukup lengkap seperti ada jam, suhu luar ruangan, odometer, trip A, trip B, kecerahan layar, dan desain yang bisa diganti-ganti. Wah, cukup hebat ya untuk ukuran mobil harga segini. Dan juga ada konsumsi rata-rata pemakaian bahan bakar, dan juga dengan sisa bahan bakar dapat berapa kilometer lagi juga dapat dilihat di sini. Bisa diatur kecerahan layarnya. Dan juga di sini ada petunjuk jamnya juga ada. Dan juga yang istimewanya bisa diganti-ganti gaya speedometernya, mau yang bagaimana. Ada 4 ya. Baik sekali. Untuk tipe JR Sport ini sudah memakai pedal shift ya, 2 buah di kanan dan di kiri. Untuk head unitnya sudah memakai touchscreen, sudah dilengkapi dengan kamera parkir juga, namun sayang sekali belum bisa Android Auto maupun Apple CarPlay. Namun untuk menghubungi dengan smartphone kamu bisa menghubungkan via T-Link. Tombol hazard ada di tengah, tombol AC-nya juga beraksen silver. Untuk AC-nya sudah climate control ya, dan juga ada tombol engine start stop di sisi kanan dengan nuansa chrome. Cukup cantik, cukup mewah ya. Di bawah sini terdapat 2 buah power outlet ya, yang berbentuk soket lighter dan satu lagi berbentuk USB. Dan juga ada lampu di bawah ini untuk menambah cantik ya, kalau malam nampak bagus. Untuk transmisinya menggunakan CVT dengan mode manual juga ya. Rem tangan masih model mechanical, konsol box tutupnya sudah dibalut kulit sintetik ya. Untuk joknya sendiri yang sayang sekali balutan kulitnya hanya ada di pinggir saja. Jadi di tengahnya masih memakai bahan fabric. Safety belt model fix dan juga handle gripnya model retract. Sun visor sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Dan di tengah terdapat 2 buah lampu baca berwarna kuning ya, karena masih halogen. Dan sama juga di sisi driver juga sudah ada vanity mirror, namun tidak memakai lampu. Untuk kelegaan ruang kaki saya bisa dikatakan masih cukup dengan tinggi saya yang 170 cm dengan berat saya 80 kg. Untuk ruang kepala saya masih cukup lapang, masih lebih dari 5 jari, cukup nyaman. Berlanjut ke door trim belakang ya. Sama seperti yang depan, mayoritas memakai hard plastik, namun untuk bagian belakang masih full hard plastik berwarna hitam. Untuk handle pintunya berwarna chrome. Di bawah sini terdapat cup holder dan juga ada tempat speaker. Bahan joknya sama seperti yang di depan, hanya dibalut kulit di pinggir saja ya. Terdapat headrest 3 buah. Dan juga kursinya sudah mensupport Isofix ya. Untuk di tengahnya, mobil ini masih terdapat tangling dan ada power outlet di belakangnya. Terdapat 3 titik safety belt di belakang model fix. Dan juga hand gripnya model retract. Dan terdapat lampu baca berwarna kuning. Untuk back pocketnya tidak ada di sisi driver, hanya ada di sisi kiri ya.
Untuk ruang kepala saya masih sangat lega sekali. Sementara untuk ruang kaki saya juga masih cukup lega. Di sisi bodi belakang kita lihat untuk antenanya sudah memakai model shark fin. Spoilernya yang sudah memakai high mount stop lamp. Tidak ada defogger ya, tapi sudah memakai wiper belakang. Untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih halogen biasa ya, tapi untuk stop lampnya sudah LED. Terdapat ornamen piano black di tengah serta logo Toyota. Dan di mobil ini sudah terdapat kamera parkir ya. Ada logo JR Sport di sini. Dan di tipe ini terdapat body kit sehingga menambah nuansa sangat sporty. Dan juga ada 2 buah sensor parkir, emblem race berwarna chrome. Oke, mari kita lihat bagasinya. Untuk ruang bagasi mobil ini sangat luas. Dan untuk tipe JR Sport ini sudah terdapat penutupnya ya. Jadi kalau kamu membawa barang cukup baik karena tidak terlihat dari luar, cukup aman. Untuk ban cadangannya terdapat di bawah ini, dan baiknya full size, tetap menggunakan velg racing. Di sini terdapat lampu juga. Dan apabila kamu membawa barang dirasa bagasi masih kurang, kamu bisa merebahkan kursi depan hingga rata lantai. Partisinya bisa dilepaskannya ya, sehingga didapat ruang yang sangat luas. Oke. Jadi mobil ini mempunyai banyak kelebihan seperti desain yang compact, mesin yang irit bahan bakar namun tenaganya cukup besar karena telah dilengkapi dengan turbo, bagasi yang cukup lapang, dan juga desain yang cukup keren dan mempunyai banyak teknologi yang cukup modern. Demikianlah review mobil Toyota Race tipe JR Sport non-TSS. Jika kamu suka, kamu boleh like dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.